Mungkin banyak orang bertanya-tanya, mengapa Allah memilih semenanjung gersang ini sebagai tempat kelahiran Islam? Mengapa tidak memilih belahan dunia lain? Mengapa Allah memilih bangsa Arab, yang waktu itu jauh terbelakang dalam hal peradaban, jika dibandingkan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, seperti Romawi dan Persia atau Asia sebagai generasi pertama yang menerima risalah Muhammadiyah? Mengapa tidak memilih bangsa yang berperadaban lebih maju saja atau memiliki tanah yang subur makmur? Memang benar semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana kondisi Arab dan peradaban-peradaban lainnya seperti Romawi, Persia, India dan Yunani, yang ada pada masa pra-kelahiran Islam. Kita lihat kondisi bangsa-bangsa tersebut pada waktu itu bila dinilai dari berbagai aspek kehidupan. Persia, waktu itu, Persia yang merupakan salah satu negara adikuasa dunia selain Romawi Timur, Bizantium, adalah ladang subur berbagai khurafat keagamaan dan filsafat yang saling bertentangan. Salah satunya adalah Zoroaster yang menjadi keyakinan kaum penguasa. Di antara ajarannya adalah mengutamakan perkawinan dengan ibu kandung, anak perempuan, atau saudara perempuan sendiri. Sebab itu, kemudian Yazdajerd II mengawini anak perempuannya sendiri. Di Persia waktu itu juga terdapat ajaran Mazdakiyah, yang menghalalkan wanita secara bebas, membolehkan pemilikan harta orang lain secara zalim, dan menjadikan manusia sebagai kebutuhan dalam keduanya sebagaimana kebutuhan manusia dalam masalah air, api, dan rumput. Artinya, wanita dan harta adalah miliki bersama yang berhak digunakan dan dinikmati siapa saja. Karena itu, seseorang dianggap sah-sah saja merebut sesuatu milik orang lain. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum pengumbar hawa nafsu. Romawi Timur, Bizantium. Bangsa ini, kerusakan moral juga tidak kalah rusak dari Persia. Romawi Timur adalah bangsa yang penuh dengan semangat kolonialisme. Pertentangan agama di kalangan mereka selalu berujung dengan persekusi dan pertumpahan darah. Demi menyebarkan agama Kristen dan mempermainkannya sesuai hawa nafsu, mereka tidak segan-segan mengerahkan kekuatan militer serta ambisi kolonialnya. Di samping itu, penyalahgunaan, kelaliman, dan kemerosotan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri Bizantium akibat melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Yunani. Kondisi Yunani pada waktu itu juga tidak lebih baik dari mereka. Negeri ini tenggelam dalam lautan hurafat dan mitologi yang tidak pernah mengantarkan pada kesimpulan yang bermanfaat. India. Para penulis sejarah India sepakat bahwa India yang pada zaman dahulu unggul dalam berbagai macam disiplin keilmuan, seperti ilmu pasti, perbintangan, kedokteran, dan filsafat, kemudian mengalami puncak degradasi agama, moral dan sosial, sejak awal abad ke-6 Masehi. Akhirnya, di India tersebar pengumbaran nafsu yang meluas hingga ke dalam tempat-tempat ibadah, sebagai sesuatu yang tak tercela, karena agama telah memolesnya dengan bentuk peribadatan dan kesucian. Perempuan India tidak lagi memiliki harga dan tanpa perlindungan. Kaum laki-laki menjadikan istrinya sebagai pertaruhan. Jika ditinggal mati suaminya, maka seorang perempuan seperti dikubur hidup-hidup, ia tidak boleh menikah dan tidak lagi dihargai. Di samping itu, tersebar tradisi, khususnya di kalangan masyarakat kelas atas dan bangsawan, seorang janda membakar dirinya atas kematian suaminya sebagai bentuk penebusan hutang dan melarikan diri dari kesengsaraan. Arab. Pada waktu itu bangsa Arab sendiri terkenal senang mabuk-mabukan dan bermain judi. Watak keras dan kegagah-beranian mereka yang menipu membuat mereka tanpa segan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Mereka sering menyerang dan membegal kafilah. Selain itu, di Arab harga diri perempuan benar-benar jatuh. Mereka mewariskan perempuan sebagaimana benda atau hewan. Ada makanan-makanan khusus yang hanya boleh dimakan laki-laki dan terlarang bagi perempuan. Seorang laki-laki bebas menikah dengan banyak perempuan tanpa ada batasan. Kemudian, sebagian mereka ada yang membunuh anaknya karena takut tidak bisa memberi nafkah atau takut jatuh dalam kemiskinan. Mereka juga larut dalam fanatisme golongan yang berlebihan dan senang berperang. Peneliti sejarah semua sepakat bahwa pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi,
yang merupakan masa kelahiran dan pertumbuhan Islam. Saat itu dunia benar-benar berada dalam era kegelapan. Pada waktu itu manusia hidup dalam kebudayaan, adat istiadat, serta keyakinan-keyakinan yang rusak. Mereka melupakan pada Sang Pencipta. Mereka tidak lagi bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kebatilan dan kebenaran. Awalnya masyarakat Arab bertauhid pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejak Nabi Ismail, tidak ada lagi nabi yang turun dari kalangan mereka hingga 20 generasi. Semakin lama semakin banyak penyimpangan, terutama ketika Amr bin Luhai membawa berhala Hubal dari Syam dan diletakkan di dalam Ka'bah. Sebelum Rasulullah diutus, mayoritas penduduk Makkah menyembah berhala. Demikian pula penduduk Yasrib, meskipun di sana juga ada Yahudi dan Nasrani. Dr. Abdul Aziz M.A. dalam bukunya berjudul Chiefdom Madinah, Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam, berkisah suatu ketika Amr menderita sakit, dan seseorang memberitahu dirinya bahwa penyakit itu akan sembuh bila ia pergi mandi ke tempat pemandian di daerah bernama Balka di Syria yang kala itu dihuni kaum Amalik. Amr pun pergi ke sana, lalu mandi dan kemudian sehat. Di sana, Amr menyaksikan penduduk daerah itu menyembah patung. Lalu dia meminta dan diberikanlah kepadanya sebuah patung bernama Hubal. Setelah kembali ke Makkah, ia menegakkan patung itu di Ka'bah, dan ia pun membagikan patung-patung lainnya kepada banyak kalangan suku Arab. Sejak saat itulah penyembahan patung bermula. Namun demikian, menurut penelitian Dr. Said Ramadan Al-Buti, dibandingkan bangsa lainnya ketika itu, bangsa Arab bisa dikatakan lebih baik. Arab tidak memiliki kemewahan dan peradaban Persia, yang memungkinkan mereka pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan, filsafat serba boleh, dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Arab tidak memiliki kekuatan militer Romawi, yang mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Arab juga tidak menguasai kekayaan filsafat Yunani yang menjerat mereka dalam mitos dan khurafat. Waktu itu, bangsa Arab lebih seperti bahan baku yang masih murni dan belum tercampur dengan bahan lain. Mereka masih kental dengan fitrah suci manusia dan kecenderungan-kecenderungan terpuji seperti sifat penolong, tepat janji, dermawan, dan menjauhi hal tercela. Hanya saja, kemiskinan akan pengetahuan sering menyebabkan mereka tidak bisa menyatakan sifat-sifat terpuji tersebut dengan semestinya. Dengan maksud menjaga kemuliaan dan menjauhkan diri dari kehinaan, mereka membunuh anak perempuan. Dengan maksud menjaga kedermawanan, mereka merusak kebutuhan-kebutuhan pokok. Dengan maksud menolong, mereka mengobarkan peperangan. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa berbagai macam kebejatan yang dilakukan bangsa Arab tak lebih dikarenakan mereka adalah masyarakat nomaden yang jauh dari peradaban. Menurut Al-Buti, saat itu bangsa Arab tenggelam dalam kegelapan kebodohan yang alami dan primitif. Atau dalam istilah Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Natwi Al-Jahlu Al-Basit. Sedangkan bangsa-bangsa lain melakukan kebejatan-kebejatan dalam kondisi telah berperadaban. Sehingga An-Natwi menggolongkan bangsa-bangsa tersebut ke dalam kategori Al-Jahlu Al-Murakab. Demikian kondisi Arab dan daerah-daerah lainnya sebelum Islam. Mereka benar-benar terpuruk dalam masa jahiliyah, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, gelap gulita. Kepada masyarakat seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengubah dari jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Tanzilal Azizir Rahim litunzira kaumam ma'unzira aba'uhum fahum gafilun. Artinya, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Quran Surah Yasin, 5-6. Wallahu a'lam bis-shawab.